Ibu Bapak, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan perspektif. Mendesain perguruan tinggi masa depan, ini perspektif umum, tapi nampaknya nanti bisa kita kontekstualisasi untuk kondisi hari ini ketika wabah kita tidak tahu kapan akan mereda karena kita masih berpacu dengan waktu sampai ditemukannya vaksin yang kita tidak tahu kapan. Nah, ini perspektif yang ingin saya tawarkan, Bu Bapak. Karena yang hadir di sini ini para pimpinan, nah, kira-kira asumsi awalnya seperti ini. Jadi level abstraksinya tinggi, kita tidak bicara yang sangat teknis, karena Ibu Bapak punya pandangan yang cukup tinggi levelnya. Kemudian Ibu Bapak juga orkestrator eksekusi di kampusnya masing-masing. Kemudian kita ingin bahwa kita juga menghargai inklusivitas. Artinya apa? Kita sadar bahwa setiap perguruan tinggi itu unik. Nilai pijakannya berbeda, bentuknya beda, tingkat kematangannya beda, dan yang lain-lain. Sehingga tidak ada satu strategi gebiah-uyah, satu cocok untuk semua. Kemudian juga terkait dengan orientasi waktu. Bagaimana kita nanti membingkai ini untuk masa lalu yang sifatnya rutin operasional, yang masa kini praktikal evaluatif, seberapa sering, seberapa banyak kita mengalokasikan energi waktu kita untuk melakukan evaluasi terus, bahkan ke masa depan. Bagaimana kita mengembangkan langkah-langkah strategis yang sifatnya proyektif untuk menjadikan atau minimal menjaga perguruan tinggi kita tetap relevan. Nah, ini arah diskusinya, Bapak. Selama ini kadang kita terjebak diskusi yang bagian kiri. Ideal praktek terbaik. Saya ingin melengkapi perspektif Bapak, bagaimana kalau kita juga diskusi masalah operasional, tetapi tetap pada level yang tinggi. Yang kiri, ini biasanya kita bicara kata kuncinya kudune seharusnya. Dan seringkali kenyataan di lapangan tidak terjadi, asumsi-asumsi yang dibuat tidak terjadi di lapangan. Bagaimana kalau kita coba memfokuskan diskusi kita yang operasional, bagaimana ide yang ada kita translasikan dalam konteks kita masing-masing. Jadi di sini kita perlu memahami konteks perguruan tinggi kita masing-masing, yang di A cocok, belum tentu di B cocok, dan selanjutnya. Nah, kemudian karakter universitas, Ibu Bapak, ini saya mencoba mengajak Ibu Bapak berpikir ulang. Ini seringkali tidak terpikirkan di kita, kenapa? Karena kita ini mirip ikan yang lahir di tengah air, yang kadang lupa air itu mana. Jadi air itu sesuatu yang taken for granted, ya udah begitu. Sehingga ada guyonan diskusi antara anak hiu dengan ibunya. Bu, katanya laut itu indah, itu di mana Bu ya? Karena dia lahir di laut, sampai tua di laut, dan tidak tahu konteks yang lain. Nah, kita jangan-jangan juga seperti itu. Misalnya gini Ibu Bapak, seringkali saya yakin Bapak Ibu pimpinan pernah merasakan lah, sebetulnya tidak ada lah pimpinan perguruan tinggi yang tidak mengajak dosennya penelitian. Tidak ada pimpinan perguruan tinggi yang tidak mengajak dosennya publikasi yang berkualitas. Pertanyaannya, kenapa tidak terjadi? Nah, tidak ada perguruan tinggi yang tidak mengajak dosennya mengajar dengan baik. Kenapa tidak selalu terjadi? Ternyata saya mempunyai kegalauan itu, Ibu Bapak, sudah agak lama. Kemudian saya mencoba mencari jawab. Saya ini berbagi jawaban kepada Ibu Bapak. Bapak Ibu tidak harus setuju, tapi minimal ini bisa memantik diskusi kita. Yang pertama, saya temukan ini dari literatur yang lebih tua dibandingkan umur saya. Perguruan tinggi itu adalah loosely coupled system. Sistem yang terhubung tapi loose. Tidak sangat ketat. Jadi pengaruh antar elemen itu tidak selalu bisa kita prediksi. Kadang tiba-tiba muncul, bisa diabaikan, perlu waktu, dan lain-lain. Rektor, ketua, direktur ngomong A, di bawah menjadi B, diminta ke selatan, geser ke tenggara misalnya. Nah ini karena loosely coupled system. Ini kita gas ya kadang tidak langsung melaju, kita rem tidak langsung berhenti. Nah, karena perlu waktu juga. Perguruan tinggi nampaknya mirip seperti ini. Setelah saya tahu ini, saya akhirnya menjadi hidupnya lebih tentram, Ibu Bapak. Karena gambarnya jadi.
Rakuliner merubah pendapat. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi itu adalah organized anarkis. Nah, ini Ibu Bapak boleh tidak setuju juga. Kenapa? Karena sebetulnya preferensi setiap elemen aktor itu bisa berbeda-beda. Jangankan antar dosen dan mahasiswa, antar dosen pun bisa beda-beda. Yang satu ingin ke selatan, yang lain ke utara, satunya lagi ke timur, dan lain-lain. Dan itu fakta sosial di lapangan. Sehingga di sini tantangan para pimpinan perguruan tinggi adalah mengorkestrasi. Ini mirip dengan nahkoda kapal di tengah badai, gejolak air laut luar biasa, alat navigasi hilang, dan lain-lain. Tetapi kapal harus melaju. Nah, inilah tantangannya, Ibu Bapak. Jadi dua karakter ini minimal sampai hari ini menenteramkan saya. Ketika saya ngomong A tidak diikuti, ketika ada koordinasi tidak semuanya jalan, ini karena karakter ini. Dan karakter ini tidak hanya di Indonesia, ini hampir di seluruh dunia seperti ini. Bahkan riset ini ditemukan tidak di konteks Indonesia. Nah, sehingga saya termasuk orang yang sepakat bahwa setiap perguruan tinggi itu unik. Setiap perguruan tinggi unik. Ini menurut saya penting. Sehingga menyontoh yang lain itu yang dicontoh bagi saya bukan best practice. Saya bukan penganut madhab adanya praktek terbaik. Saya penganut madhab ide yang ditranslasikan. Jadi idenya apa? Kita pindah ke tempat kita, tapi kita translasikan dengan konteks kita. Yang jalan di perguruan tinggi B belum tentu jalan di perguruan tinggi C, dan sebaliknya, dan seterusnya. Kemudian, nah ini saya ingin mengajak untuk mengkonseptualisasi secara sederhana. Janjani perguruan tinggi, maaf yang universitas dibacanya perguruan tinggi ya Ibu Bapak, itu yang menentukan relevansinya apa? Ada dua hal Ibu Bapak, paling sederhana, kita bisa tambah tentu saja. Yang pertama adalah kualitas lulusan. Kalau lulusan kita kiprahnya bagus, bisa berkontribusi untuk publik, untuk bangsa, negara, insya Allah kita punya alasan untuk tetap hidup. Kemudian yang kedua, kualitas artefak akademik. Ini mulai hasil riset, produk teknologi, gagasan, pendampingan publik, dan lain-lain. Kalau ini bisa diterima dan berdampak baik di publik, insya Allah kita masih punya alasan untuk tetap hidup. Kita masih relevan untuk tetap hidup. Nah, kalau dua-duanya ini tidak, nampaknya kita harus berpikir ulang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, untuk yang pertama, kualitas lulusan menentukan apa? Kemudian yang artefak akademik yang menentukan apa? Yang pertama, penentu kualitas lulusan, ini bisa kita tambah Bapak, saya hanya membawa 3 di meja diskusi. Yang pertama ini kurikulum, ini resepnya. Sumber daya ini kokinya, kira-kira gitu. Manajemen ini adalah strategi masaknya. Jadi resep itu harus jelas. Kalau perlu kita buat unik. Dan kalau bisa buat unik, kita bisa buat unik, berbeda dengan yang lain, nah kita akan mengembangkan ciri khas masing-masing. Kita melakukan yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Kita tidak berhadapan head to head, tapi kita kolaboratif. Desain kurikulum sering bagus, tapi eksekusinya tidak selalu bagus. Jadi kurikulum ini bukan beauty contest, diwadai, dikasih lipstick, kemudian kelihatan cantik, tapi juga sampai eksekusinya. Kemudian mendesain kurikulum ini lagi-lagi seringkali kita cenderung, katakanlah, selama ini yang kayak saya lihat di banyak konteks, kita terjebak untuk menyontoh yang lain. Tidak berani keluar dari kelaziman. Nah, sehingga mirip. Ketika itu mirip, maka kita akan berhadapan head to head dengan yang kita contoh. Nah, kalau kita contoh itu A, tidak mungkin kita lebih baik dari A. Karena kita udah kalah lari. Ini penting kita coba diskusikan. Dan kurikulum ini harusnya juga future proof, bisa mengantisipasi masa depan. Sumber daya ini juga penting, Bu Bapak. Yang kita kelola di perguruan tinggi apa? Bagi saya satu kata kunci manusia. Kalau manusianya selesai, insya Allah yang lain lebih mudah. Bukan teknologi, bukan gedung, tapi manusianya. Bapak Ibu bisa mulai berpikir berapa energinya bocor, waktunya tersita untuk melola Ibu Bapak dosen, Ibu Bapak tendik, atau mahasiswa. Semuanya itu manusia. Kalau manusianya selesai, kualitasnya bagus,
dipencet jalan, dan yang lain-lain insya Allah akan mudah. Nah, infrastruktur, finansial, regulasi ini bagian pelengkap. Dan ini menjadi relevan untuk musim pandemi misalnya, teknologi informasi dan lain-lain. Finansial juga sangat penting untuk resiliensi. Mencari alternatif pendanaan dan lain-lain. Kemudian manajemen. Nah, ini lagi-lagi konteks menjadi penting, Bapak. Apa yang mungkin di perguruan tinggi A, belum tentu di perguruan tinggi B ini cocok. Jadi manajemen ini nampaknya perlu seni. Bagaimana mengeksekusi. Nyuwun sewu, Prof. Yanto, masih berapa detiknya? Mohon izin meneruskan beberapa menit lagi, Bapak. Nah, saya tambahkan, ini kemarin sudah saya singgung di diskusi APTC bekerja dengan UAJ juga. Ini karakter warga global, ini adalah lulusan kita. Nampaknya kita sekarang mendidik warga global. Saya ambil hanya 5 saja, Bapak Ibu boleh menambahkan. Yang satu terkait dengan watak. Ini harus, ya, bahasa saya ini religius nasionalis, dan menghargai keberagaman, lintas agama, lintas kultur, ini penting. Kemudian menguasai disiplin pilihan. Jangan tahu semua tapi tidak menguasai apa-apa. Ini penting. Kemudian lihai berteknologi. Dan nampaknya mahasiswa kita cukuplah di sini karena mereka adalah pribumi digital. Sedangkan kita ini adalah muhajir digital, migran digital. Kemudian menguasai bahasa internasional. Ini bukan masalah gaya atau berinteraksi dengan orang asing saja, tapi lebih pada untuk mengakses perkembangan ilmu mutakhir, teknologi mutakhir, dan membangun jaringan. Kemudian terakhir ini kreatif, namanya semuanya sepakat, tidak ada yang tidak sepakat. Nah, Ibu Bapak, itu terkait dengan penentu kualitas lulusan. Nah, kemudian bagaimana penentu kualitas akademik? Saya punya satu resep sederhana, Bapak Ibu boleh menambahkan. Yang menentukan adalah sikap dan kualitas dosen. Nah, ini saya bawa ke meja diskusi, ada satu pendekatan menarik, bagaimana kita mengembangkan dosen yang punya engage scholarship, kecendekiawanan yang membabit, ini istilah saya, menerjemahkan engage scholarship. Engage scholarship ini bisa diterjemahkan dalam banyak hal, salah satunya terkait dengan riset atau penelitian. Penelitiannya harus relevan dengan praktik, bukan hanya untuk jabatan fungsional, PAK, dan lain-lain. Tapi betul-betul relevan dengan praktik, memecahkan masalah. Inilah engage scholarship. Kemudian yang kedua, supaya berkualitas, tentu secara metodologi juga harus bagus, secara teori juga harus kuat. Nah, tentu saja yang terakhir ini tidak semua disiplin punya tradisi ini. Kita bisa diskusikan. Nah, kemudian saya melihat, telah mengamati berapa lama, itu saya menemukan 3 tipologi dosen. Nah, Bapak Ibu bisa mulai memikirkan, kira-kira dosen di tempat Bapak Ibu, termasuk kita sendiri bahkan Ibu Bapak, itu masuk yang mana? Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam mengembangkan teknologi. Ada dosen yang career minded, pengejar jabatan akademik atau struktural, ada. Tidak haram. Halal juga. Cuma pertanyaannya, dampaknya terkait dengan kualitas artefak akademik yang akan dihasilkan seperti apa. Nah, nanti kita bisa diskusikan. Kemudian ada juga dosen yang insentif minded, pengejar uang perangsang. Tidak dikasih insentif, tidak gerak. Tidak ada fasilitasi, tidak mencoba mencari, dan lain-lain. Ini lagi-lagi juga halal. Cuma kita nanti bisa diskusikan seberapa besar daya dorong dosen seperti ini untuk mengembangkan universitas. Kemudian yang ketiga, ada dosen yang science-minded. Dia pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga di sini Bapak Ibu bisa mulai memetakan, dosen ini akan menentukan arah perguruan tinggi, menentukan kecepatan perguruan tinggi bergerak, dan ke arah mana perguruan tinggi akan bergerak. Nah, di sini juga ada diskusi mutakhir, Bapak, terkait dengan riset, apakah itu curiosity driven ataukah market driven. Nah, ini diskusinya panjang. Banyak diskusi di level internasional, market driven ternyata itu sudah meruntuhkan ilmu pengetahuan. Karena aspek kapitalismenya luar biasa pekat,
dan ilmu pengetahuan seringkali dibajak untuk kepentingan jangka pendek. Nah, ini salah satu diskusi. Kita boleh tidak sepakat. Nah, tapi ini minimal menjadi penjelek mata pemantik diskusi kita. Nah, rumus empasnya kira-kira gini, Bu Bapak. Ini sederhana. Jadi supaya tetap relevan, masih punya alasan untuk hidup, kita harus meningkatkan kualitas lulusan, kita menghasilkan warga global, kita menghasilkan lulusan yang menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, dan kita juga harus punya ide, punya inisiatif, punya program mendorong untuk peningkatan kualitas akademik, kualitas artefak akademik. Riset yang bermakna, yang berguna, yang berdampak, publikasi yang berdampak, dan yang lain-lain. Nah, terakhir Bapak, ini kalau wabah, apa yang bisa kita lakukan? Ini saya buat singkat, nanti bisa kita diskusikan, nampaknya nanti juga akan dilengkapi oleh Prof. Didik, mudah-mudahan. Pertanyaannya adalah, hal terbaik apa yang mungkin kita lakukan? Bukan yang ideal, nggak mungkin kita berpikir normal di kala yang tidak normal. Terkait dengan pembelajaran, modelnya bagaimana, teknologinya apa, terkait dengan penelitian, pendekatannya bagaimana, fokusnya apa, pengabdian masyarakat, pendekatannya seperti apa, termasuk proses bisnis. Nah, kita bisa gunakan siklus daur hidup mahasiswa, mulai dari calon mahasiswa sampai dengan alumni yang kontributif. Ini bagaimana kita mengelola ini. Ini menjadi penting, apalagi ketika di kampus Merdeka ini salah satu dasar untuk perpanjangan akreditasi otomatis adalah terkait dengan pelacakan alumni misalnya. Nah, kemudian di sisi kanan Bu Bapak, saya menambahkan beberapa kata kunci yang bisa memantik diskusi lanjutan. Jadi kita harus mengelola ekspektasi. Dan tadi dari survei kita sudah tahu kira-kira ekspektasi apa yang kita bisa rumuskan. Kemudian kita nampaknya juga harus membuka ruang toleransi dan kompromi. Ini menurut saya penting, kalau tidak Ibu Bapak akan stres. Ketika diskusi masalah tidak normal, ada yang ngotot harus normal. Ini pasti bikin Ibu Bapak pusing lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian apa fokus yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah pada mahasiswa. Bagaimana mahasiswa ini tetap tersantuni, terlayani, kualitas pembelajaran tetap baik. Kemudian resiliensi keuangan Ibu Bapak, ini sangat penting. Karena logika kadang tidak jalan tanpa logistik. Nah, ini logistiknya. Yang terakhir adalah dukungan ke dosen dan tendik. Ibu Bapak, Bapak Ibu dosen, tendik juga kadang stres Bu Bapak. Mereka seringkali tidak siap dengan model pembelajaran yang seperti ini, sehingga kita perlu mendampingi mereka dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin kita lakukan. Ibu Bapak, itu beberapa perspektif yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa memantik diskusi. Kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Prof. Yanto.